Teteh udah bukan remaja lagi yang kebawa jatuh cinta terus. Asal kamu tahu ya, ini bukan jatuh cinta biasa lagi. Kamu nggak bakal ngerti. Halo, balik lagi bareng Kondansa di Serangkai Sau Channel, dan kali ini kita akan nge-review film horor Indonesia Si Jin, yang mana ini adalah horor yang diangkat dari film ataupun film horor Turki yang beri judul Si Jin pakai C ya, tapi kalau di Indonesia menjadi Si Jin pakai J, yang mana ini tuh bercerita soal perempuan yang menyantet keluarga ataupun ya istri dari seorang suami bernama Galih, yang mana ya mereka terhubung asmara, ya istilah isu perselingkuhan lah ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Yang sebenarnya si Galih sama si yang menyantet ini namanya Irma, itu mereka sebenarnya masih punya hubungan darah dekat, yaitu mereka tuh sebenarnya masih sepupu. Tapi si Galih ini kemudian menikah dengan perempuan namanya Nisa, yang mana ini adalah hasil juga dari perjodohan sepertinya dari orang tuanya. Terbukti dalam satu kalimat di awal bahwasanya Nisa dan Galih ini ya dinikahkan karena perjodohan, dan yang kedua ya karena Galih sama Irma kan masih kerabat dekat gitu. Biasanya kalau di adat Jawa, sebenarnya bukan Jawa sih, ini Sunda sih, karena panggilannya kan teh ya. Di secara hukum Islam sendiri kan juga ada batasan lah terkait pernikahan saudara ataupun hubungan kerabat, itu masih tidak diperbolehkan, karena yang pertama dikhawatirkan anaknya itu nanti genetiknya itu akan cacat gitu, karena masih ya secara ilmu kedokteran adalah itu ilmunya berkaitan dengan hal itu, dan itu juga istilahnya dilarang kan dalam Islam gitu untuk pernikahan saudara seperti itu gitu. Dan ya tetapi karena si Irma ini ngotot banget gitu, pengen ya saya cinta banget nih sama si Galih ini, akhirnya ya dia menyantet ke dukun dan ya istilahnya memberikan ilmu hitam ke Nisa dan juga keluarganya gitu. Karena si iblis atau jin yang diminta Irma ini ataupun yang dilayangkan oleh Irma sama dukunnya si Pak Iksan ya namanya, jadi dukunnya keren juga namanya, si dukunnya Iksan ya. Dan ya intinya si jinnya ini dia itu akan mengincar seluruh orang yang sedarah dengan yang disantetnya. Jadi misalkan dia menyantet Nisa nih, berarti semua yang punya hubungan darah dengan Nisa itu akan kena santetnya dan akan mati semuanya. Jadi misalkan Nisa berarti ya ibunya Nisa, kemudian anaknya juga kena gitu. Yang mana di sini itu si Galih sama Nisa itu udah punya anak namanya Sofia, dan ini yang kemudian sebenarnya yang aku suka ini mungkin sedikit ini aja ya, mid review dikit lah ya, ini bukan spoiler banget itu. Yang aku suka di film ini tuh di sini tuh masih banyak kesan humanis gitu dari si sosok Irma gitu, Irma yang nyantet ya, istilah walaupun dia itu cinta banget sama si Galih gitu dan juga pengen ngebunuh Nisa ya dengan cara nyantet itu gitu, tapi dia itu masih punya rasa nggak mau si Sofia yang masih kecil itu juga kena gitu, karena dia juga sayang sama ponakan, itu kan jatuhnya pada ponakan gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pengennya ke Nisanya aja gitu, tapi karena syarat dari si dukunnya ini, si iblisnya ini yang dipanggil itu si jinnya, dia akan membunuh semua keturunan sedarahnya, ya mau tidak mau akhirnya ya kena semua gitu. Dan ini yang aku suka di film ini tuh, villain ataupun orang yang mengirimkan santet, dalam hal ini Irma, itu tuh masih punya rasa-rasa humanis sebagai manusia, itu yang bikin kita itu kayak ada sisi kasihan gitu, ya istilahnya kayak menyayangkan apa yang dilakukan Irma gitu. Walaupun ya kalau kita bicara santet nyata, kita pasti akan menyayangkan semuanya gitu. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton film ini, aku cukup rekomendasiin film Si Jin ini gitu, yang walaupun kalau secara tema sebenarnya kalau secara temanya bisa dibilang ini agak bisa dibilang mainstream, nggak mainstream ya, maksudku kalau kebanyakan kemarin kan cerita horor horor yang di Indonesia rata-rata intinya pesugihan, kemudian ritual dengan setan, iblis-iblisan kayak gitu. Tapi sekarang balik lagi ke masalah santet-nyantet gitu dengan ada dendam, yang makanya tadi aku bilang mainstream nggak mainstream, karena ini tuh santet-santet karena selingkuh, santet nyantet karena cemburu segala macam tuh kayak udah lama nggak muncul lagi gitu di perfilman Indonesia, karena sebelumnya biasanya karena bisnis, karena persaingan ini A, B, C, D, mereka santet nyantet karena tapi ini balik lagi ke
cerita klasik gitu ya, cerita perselingkuhan, cerita orang yang suka sama si A karena si A-nya sudah menikah dengan si B, akhirnya dia menyandra si B. Ini tuh sebenarnya cerita lama tuh udah sering banget, tapi kayak udah lama nggak kedengaran di perfilman horor Indonesia dan muncul lagi di film sekarang. Itu dibawakan di film Si Jin ini menurutku dengan cukup bagus gitu, makanya aku cukup apresiasi buat film Si Jin ini. Walaupun ini ya istilah jatuhnya mungkin remake, reboot atau apalah itu dari film yang versi Turki, dan ini cukup berhasil. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian bisa tonton keseruan film Si Jin ini gitu. Kalau plus minus, jujur aja di film sini masih ada beberapa poin yang nanti aku akan sampaikan di versi review aku. Tapi buat kalian yang belum nonton, aku kasih mid score 8/10. Ini cukup menarik banget, setting tempatnya juga bagus banget, actingnya juga mumpuni. Jadi buat kalian para pecinta film horor Indonesia, silahkan tonton film Si Jin. Dan kita masuk ke review aku untuk film Si Jin ini ya. Kita mau ngobrolin soal settingnya terlebih dahulu nih, dan juga color gradingnya nih. Ini jujur aku suka banget sama settingnya, tempat-tempatnya, lokasinya, rumahnya gitu. Jadi untuk rumahnya kayak ini nggak seingatku nggak diperlihatkan tahun berapa. Jadi ini tahun 2000-an kah, tahun 90-an nggak dilihatin. Tapi kalau ngelihat dari HP-nya yang masih jadul, kemudian kendaraan-kendaraan di sana masih jadul gitu, ini berarti kisarannya di tahun 2005-an mungkin ya, karena HP-HP Nokia gitu. Dan setting tempatnya itu kayak di daerah-daerah yang pegunungan atau puncak gitu, karena rumahnya juga jarang-jarang, apalagi rumahnya si Galis sama si Nisa itu juga agak mojok gitu, dikelilingi bunga-bunga. Itu berarti kan setting tempat rumahnya itu berjarak-jarak, jadi udah pasti dapat dipastikan bahwasanya tempatnya ini lebih kepada pedesaan yang agak ke arah perbukitan kayak gitu. Dan itu aku suka sih settingnya, aku suka banget tempat-tempatnya. Walaupun di sini tuh settingnya itu nggak banyak, cuman ada di rumahnya Nisa, rumahnya Irma, kemudian pasar itu cuman sedikit aja itu untuk lihatin si Gali itu kerjanya apa, dan itu menarik banget gitu, sama tempatnya si Dukun ya. Dan semuanya walaupun settingnya minimalis, tapi aku suka gitu, apalagi pewarnaannya. Dan juga kita itu kadang paham kan mana set yang dibikin, mana set yang memang itu udah ada. Dan ini menurut aku set yang entah itu dibikin atau enggak, tapi itu meyakinkan banget sih untuk setting tempatnya sendiri. Makanya aku kayak into banget sama ceritanya. Dan yang paling penting, nah ini masuk ke sisi acting, ini aku suka banget interaksi mereka tuh kayak bener-bener nyata gitu. Kita melihat hubungan keluarga ini tuh bener-bener kayak deket banget gitu, hubungan antara Irma, kemudian adiknya siapa namanya, Laila apa ya, Irma, terus adiknya, terus si Nisa. Itu kan si Nisa walaupun istilahnya bukan keluarga, kan akhirnya jadi keluarga karena pernikahan dengan Galih kan, yang mana Galih ini masih sepupuan sama Irma. Dan interaksi keluarga ini tuh yang aku kerasa banget hangatnya gitu, ditambah peran ibunya Irma yang di sini menghangatkan sisi obrolan keluarganya gitu. Bahkan topik-topik ketika mereka Irma datang ke rumahnya Nisa untuk ngambil rambut ataupun darahnya, itu tuh suka aku topik bahasannya gitu, ngobrolin orang tua yang cerewet kalau diajak kayak gitu. Itu tuh sesuatu yang menarik banget. Terus isu perselingkuhannya Irma dengan si Galih yang di scene awal itu tuh kayak, ini kayak nonton sinetron zaman dulu ya, zaman ceritanya isinya perselingkuhan gitu, yang menurut aku kayak throwback flashback aja. Dan itu cukup dibawakan dengan bagus gitu. Nah, walaupun memang kalau secara acting aku sebenarnya nggak ada yang jelek gitu, tapi yang menurut aku agak kurang yang memang di Galihnya sih, justru malahan satu porsi, mungkin ini bukan masalah acting sih, tapi lebih ke skrip kali ya, karena porsinya Galih ini aku agak kurang suka dengan tipe-tipe suara. Maksudnya dia itu kayak pulang-pulang marah gitu, kayak apaan gitu. Maksudnya kan yang dia digangguin si Irma itu juga ada momen hari yang dia itu nggak diperlihatkan kayak terganggu sama Irma gitu, tapi pulang-pulang udah marah-marah kayak gitu. Itu tuh agak agak kurang suka aja gitu. Kayak orang katanya dia sayang sama keluarganya, mau ninggalin Irma, tapi kok sama si Nisa aja sama istrinya kayak dikit-dikit marah. Itu mungkin penulis skripnya kali ya, tapi kalau secara acting ya mungkin gara-gara skripnya itu jadi agak kurang aja sih aku sama si actingnya si karakter Galih ini sebagai si sosok suami. Agak kesel sendiri gitu melihat istrinya kena masalah kayak gitu, kayak marah-marah doang tiap hari kayak gitu anaknya itu. Walaupun di tengah-tengah agak suka tuh ketika si Galih menyadari kesalahan dia sama si anaknya itu kan, si Salma ya kalau nggak salah namanya ya, yang
ya gara-gara dia juga kan anaknya lahir dengan cacat gitu, dengan buta gitu, dan itu yang cukup bagus gitu untuk titiknya gitu, titik harusnya perubahan emosi dia yang awalnya marah-marah jadi apa ya, sayang dengan keluarga itu harusnya di titik-titik itu gitu. Tapi entah kenapa kayak sepanjang film itu isinya marah-marah doang gitu, sampai akhirnya ya dia baru tahu kejadian, baru melihat si kejadian horor-horornya, baru dia akhirnya oke lah kayak itu, walaupun ya effortnya juga kurang juga sih. Tapi sekali lagi kalau secara acting, wah aku suka banget sih sama actingnya Irma. Irma ya menurutku ya, Irma jagoan sih di sini. Maksudku untuk orang yang antagonis yang punya dendam tuh di sini tuh masih diberikan kesan ya. Kamu kalau ngelihat dia dari sisi luar, nggak tahu kalau dia itu ngirim santet gitu ya, kamu akan melihatnya sebagai orang yang biasa aja gitu. Maksudnya itu yang harus diterapin di film-film yang temanya itu santet-nyantet gini gitu. Nggak perlu ada kayak ekspresi-ekspresi dia yang agak ambigu gitu di depan orang, kayak jadi kayak ekspresinya biasa aja gitu, walaupun ketika di sendirian barulah gitu. Tapi di sini aku suka sih secara acting ya gitu. Kemudian secara horornya memang di sini banyak scene yang rada menjijikan sebenarnya, karena banyak apalagi scene waktu nyantetnya ya dengan hewan-hewan segala macam lah, itu horornya sih memang rada menjijikan. Cuman standar aja sih menurutku secara horornya ya. Maksudnya kita udah sepanjang 2023 ini juga udah banyak film horor yang istilahnya lebih gore daripada ini gitu, lebih serem daripada ini. Ada sisi jump scare-nya itu yang radio, bukan radio, yang radio yang disetelin ayat kursi terus tiba-tiba mati terus nge-jump scare ke kamera itu sebenarnya jump scare murahan sih, cuma maksudnya kayak nggak ngefek apa-apa ke si karakter di dalamnya, itu kayak buat nakutin, buat ngagetin kita penonton aja. Tapi itu posisinya cuma satu doang gitu, yang lainnya nggak ada yang jump scare gimana gitu. Secara horor sih ya fine-fine aja lah gitu. Kalau bicara gore juga sebenarnya nggak gore banget gitu, dan ya masih bisa ditoleransi lah buat kalian yang mungkin nggak suka berdarah-darah atau apa. Di sini masih enak untuk dilihat lah gitu ya. Nah, cuman yang aku kurang suka di film si Jin ini adalah di treatment endingnya gitu. Sebenarnya treatment ruqyahnya itu apa ya, masih kurang aja sih keseruan untuk bagian treatment ruqyahnya ya. Aku lebih suka treatment ruqyahnya ini si apa sih yang lagi-lagi aku lupa si film horornya Yasmin Jasem, si yang hantu ganggu pada saat sholat itu kan juga endingnya kan dipakai ruqyah ya, dan di sini juga ada ruqyah. Bahkan kan yang menarik di ruqyahnya itu yang dijadikan poster kan terkait kain hitam itu ya, kain hitam yang ada lafadznya bacaan Quran gitu. Itu kayak ya cuman sebagai tempelan doang, sebagai penarik doang, tapi kayak nggak ngasih impresi apa gitu dalam treatment endingnya. Bahkan yang sebenarnya yang bikin aku agak nggak suka ada ketika sih di reveal berkaitan dengan jinnya itu ternyata ngerasuknya ke tubuh si Sofianya ya, si Sofia yang anaknya itu. Sofia bener ya namanya ya intinya itu gitu. Karena kenapa? Karena kita diperlihatkan scene-scene kematian sebelum-sebelumnya yang di sana mereveal bahwa Sofia itu hadir di tiap kematiannya. Nah itu yang agak ngeganjel jadinya, karena ada setting lokasi yang si Irmanya pergi ke dukun itu dia aja sampai naik iblis gitu. Nah, Sofia itu apakah dia bisa ngilang teleportasi atau seperti apa, itu kan jadi ambigu ya. Sofia bisa pindah sana pindah sini gitu dengan wujud dasarnya. Apakah memang treatmentnya seperti itu gitu, itu yang kenapa nggak ini aja gitu, karena di reveal aja ya memang jinnya ada di Sofia, tapi ketika yang Irma mau mati itu ya yang diperlihatkan wujud di depannya bukan Sofia gitu, merupakan iblis atau apa gitu. Boleh lah misalnya proyeksi wajah Sofia, tubuhnya Sofia tapi lama berubah menjadi iblis gitu, karena Sofia yang aslinya itu ada di tempat si ruqyahnya itu. Nah itu yang itu agak aku kurang suka gitu, karena diperlihatkan Sofianya berpindah-pindah tempat gitu, sedangkan itu kan posisinya hampir semua di rumah. Dan terkait mati dalam 5 malam itu juga aku awalnya nangkepnya tiap malam itu nanti akan ada yang mati, tapi ternyata enggak ya. Tiap malam pertama enggak ada, malam matinya ada yang siang, ada yang berikutnya itu, atau mungkin maksudnya emang si santetnya itu bekerja dalam hal 5 malam itu. Dan menurut aku kayak 5 malam, jenjang 5 malamnya itu kayak gimana ya,
kayak jadi agak gak jelas itu loh kematiannya gitu, karena kan ternyata di reveal kan kalau ternyata darah yang dibawa oleh Irma itu salah, yang harusnya itu dikira ada darahnya Nisa ternyata darahnya Sofia. Otomatis yang berhubungan darah ini sebenarnya bagus sih terkait treatment Sofia ini. Sebenarnya kayaknya plot twist yang biasa aja, tapi aku sendiri agak terkait, aku agak nebak gitu terkait Sofia. Aku malah mikirnya apa darah neneknya gitu, tapi kan neneknya udah nggak menstruasi ya istilahnya. Ternyata kenapa santetnya kena ke keluarganya juga, kena Irmanya juga kayak gitu. Berarti kan harusnya yang mati di situ ada neneknya, ada bapaknya, ada ibunya juga Nisa, kemudian ada adiknya Irma, ada Irma sama ibunya kayak itu. Urutan matinya dulu mana itu juga jadi agak membingungkan gitu, kenapa ini dulu kayak gitu. Tapi ya overall aku suka sih film Si Jin ini. Jadi kalau misalkan mau kasih rating buat film Si Jin, aku mungkin bisa kasih 8/10 nggak apa-apa kali ya, 8/10 lah gitu. Maksudku ini memang bukan film yang bagus banget gitu, atau mungkin 7,5 ya, antara 7,5 sampai 8, mungkin 8/10 nggak apa-apa. Menurutku ini film yang masih enjoy banget buat ditonton gitu, dengan actingnya, dengan ceritanya yang klasik. Menurutku cerita perselingkuhan tuh lumayan menarik, dibalut di sini dengan tektokan karakternya itu yang bikin kita itu ngikutinnya itu seneng gitu. Walaupun ya memang masih ada banyak kekurangan dalam segi horornya yang menurutku biasa aja gitu. Santet-nyantetnya yang kukira akan brutal banget, ternyata di sini nggak sebrutal itu kok terkait santet-nyantetnya gitu dan adegannya gini-gini. Tak kenapa aku nonton malah sebenarnya itu kalau kejadian nyata serem ya, tapi kan pas nontonnya agak lucu ya gitu. Tapi itu serem banget si Jin. Tapi mungkin itu aja kali ya untuk review aku untuk film Si Jin ini gitu, dan nantikan untuk video berikutnya. Sebenarnya aku banyak, ini kan beberapa hari ini kayaknya review film karena memang masih banyak film-film yang kayaknya pengen aku tonton kayak gitu. Tapi nanti aku juga mau bikin konten berkaitan dengan kemarin aku habis perjalanan lumayan jauh gitu ke Medan, dan ada pengalaman menarik gitu berkaitan dengan delay pesawat yang akhirnya didapat kompensasi. Mungkin aku akan bikin konten video bercerita terkait hal itu. Mungkin di lain segmen di Serangkai Satu channel. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.